Gan ya? Siapa sih? Astagfirullahaladzim. Oh jangan ngetawain gue lu. Coba baca bisa nggak? Teti Laya Lagan ya? Oh jadi inget gini. Woi, udah gila lu ya, sadis amat mainnya bakar-bakaran. Hati-hati lu, kualat kon. Hai cuy, kali ini gue akan bawain sebuah cerita kriminal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kasus ini sempat heboh waktu itu ya karena kejam dan sadis banget ya pokoknya. Ya udah nggak usah kebanyakan cincong, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Datuk Sosilawati Lawia adalah seorang pengusaha kosmetik yang sangat sukses di Malaysia cuy. Beliau ini memulai usahanya dari nol dengan menjadi marketing sampai akhirnya bisa mempunyai brand dan juga perusahaannya sendiri. Tapi tiba-tiba di pertengahan tahun 2010 yang lalu, Datuk Sosilawati ini dikabarkan menghilang bersama 3 orang rekannya cuy. Wih lah kok bisa? Iya bisa, makanya dengerin nih kronologi kejadiannya ya. Jadi kasus ini itu diawali dengan menghilangnya Datuk Sosilawati bersama 3 orang rekannya pada tanggal 30 Agustus 2010 yang lalu cuy. 3 rekan Datuk Sosilawati yang ikut menghilang yaitu sopirnya bernama Kamarudin, seorang pengacara pribadi bernama Ahmad Kamil Abdul Karim, dan juga 1 orang pegawai bank CIMB bernama Nur Hisham Muhammad. Nah, mereka berempat pada hari itu pergi bersama untuk urusan jual beli tanah ke Banting. Banting ini nama daerah ya cuy, bukan Banting Gubrak terus Separ itu bukan. Nah, tujuan Datuk Sosilawati ini pergi ke Banting itu mau ketemu seseorang yang bernama Pat Manaban untuk mempercepat pembayaran 2 buah cek yang bernilai 4 juta ringgit Malaysia hasil penjualan tanah beliau yang ditangani oleh firma hukum yang dikelola oleh Pat Manaban ini cuy. Maksud ya, paham maksudnya ya? Oke, lanjut. Nah, Pat Manaban ini adalah seorang pengacara sekaligus makelar tanah yang juga punya gelar datuk dan terkenal di daerah Banting itu cuy. Jadi orang terpandang dia ini. Dan warga Banting itu tahu kalau saat itu Pat Manaban sedang menangani permasalahan jual beli tanah dengan Datuk Sosilawati cuy. Nah, anak perempuan Datuk Sosilawati itu lapor polisi cuy karena 2 hari ibunya ini udah nggak ada kabar. Dan nggak biasanya beliau kayak gitu. Katanya biasanya kalau ada apa-apa itu Datuk Sosilawati selalu ngabarin anak-anaknya cuy. Nah, dalam laporannya Erni ini bilang kalau terakhir Datuk Sosilawati itu pamit mau pergi ke Banting buat ketemu sama maklar tanah yang namanya Pat Manaban. Nah, jelas nih laporannya. Nah, berdasarkan laporan itu polisi langsung gercep dong melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya di tanggal 6 September 2010, mobil milik Datuk Sosilawati itu ditemukan di kawasan apartemen Angsana USJ 1 Subang Jaya. Selain itu, mobil milik pengacara pribadi beliau juga ditemukan di kawasan yang berbeda cuy, yaitu di depan Hotel Grand Dorset Subang Jaya. Nah, dari situ akhirnya tim forensik melakukan pemeriksaan sidik jari dan juga DNA yang ada pada mobil tersebut. Selain itu, berdasarkan laporan dari Erni, Pat Manaban dan adiknya yang bernama Surendran itu dipanggil untuk dimintai keterangan cuy pada tanggal 11 September 2010. Nah, hasil dari seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian akhirnya membawa mereka ke sebuah peternakan ayam di daerah Tanjung Layang. Wih lah, kok aneh, kok di peternakan ya? Dan tempat ini itu dikelilingi oleh kebun kelapa sawit luas 4 hektar milik Pat Manaban ini cuy. Wuh, orang kaya dia. Di tempat inilah semua kejahatan dari Pat Manaban ini terbongkar. Polisi menemukan ada bekas tempat pembakaran yang masih baru karena emang bau bensinnya itu menyengat banget cuy. Dari bukti-bukti itu, Pat Manaban dan adiknya akhirnya ini ditangkap polisi untuk diinterogasi lebih lanjut cuy. Awalnya ya biasalah, nggak ngaku mereka, ngeles kan. Tapi setelah didesak dan juga ditunjukkan bukti-bukti, terus dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, akhirnya kena deh, ngaku cuy mereka. Jadi gini cuy, para pelaku itu membawa 4 korban ke peternakan ayam yang letaknya di tengah kebun kelapa sawit yang dijaga ketat dan dikelilingi oleh tembok cuy. Jadi private banget ini tempatnya. Nah, di peternakan ayam ini, Pat Manaban itu punya 3 orang pekerja cuy. Yang pertama namanya R Matan, yang kedua R Katavarian, dan yang ketiga itu bernama paling susah nih, Teti Laya Lala Lagan. Buset, susah amat ya namanya. Pokoknya kalian baca aja di sini deh. Teti Laya Lalagan ya. Siapa sih? Astagfirullahaladzim. Oh jangan ngetawain gue lu. Coba baca bisa nggak? Teti Laya Lagan ya. Oh jadi ingat Jimin ya. Laci molala. Dipanggil lah itu 3 orang anak buahnya ya kan. Wih, hujan cuy. Aduh, sorry ya kalau nggak terlalu jelas. Tapi gue kencengin lagi deh volumenya nih.
Nah, habis dipanggil 3 orang anak buahnya itu, mereka disuruh nganiaya 4 korban yang udah dibawa Pat Manaban ke situ, cuy. Yaitu dengan cara dipukuli berkali-kali sampai nggak berdaya, cuy. Habis itu, tangan para korban itu diikat pakai kawat gitu kan. Terus ditusuk sampai meninggal dunia, cuy. Nggak cukup sampai di situ, para korban juga dimutilasi menjadi beberapa bagian. Habis itu diolesi pakai kotoran sapi, terus digulung pakai seng, disiram bensin, dan blar, dibakar. Kenapa kok ada kotoran sapi? Ya, katanya itu buat mempercepat pembakaran. Udah kan, udah selesai pembakarannya, terus sisa-sisa pembakaran itu mereka masukkan ke dalam sebuah kantong dan dibuang ke Sungai Tanjung Sepat, cuy. Nggak cuma sisa pembakaran aja yang dibuang ke sungai itu, tapi juga termasuk barang bukti berupa senjata tajam, tali, kawat, tongkat, dan lain-lain. Pokoknya semua barang bukti itu mereka ilangin dengan dibuang ke sungai itu, cuy. Langsunglah, ini tim kepolisian dibantu sama tim penyelam itu pada nyebur ke sungai itu kan buat nyari barang bukti. Dan benar ketemu, dan benar cuy, ketemu barang buktinya itu berupa tulang belulang yang udah kebakar, rambut, 3 buah jam tangan bermerek, pisau sepanjang 30 cm, 2 buah HP BlackBerry, 6 buah seng, terus potongan kayu-kayu yang terbakar, abu milik korban, dan juga 1 buah kunci mobil. Nah, dari keterangan seorang petugas Hong Leong Bank, ternyata saldo dari Pat Manaban di tanggal 30 Agustus itu cuma 1,3 juta ringgit Malaysia, cuy. Dengan kata lain, berarti kan nggak cukup ya buat bayarin 2 cek dengan total 4 juta ringgit sama Datuk Sosilawati gitu loh. Nah, ternyata inilah motif sebenarnya kenapa Pat Manaban ini sampai melakukan hal kejam itu kepada Datuk Sosilawati. Ya, karena pengen punya tanah, tapi nggak mau ngeluarin cuannya, cuy. Kere dia, nggak punya duit. Wih, padahal kebunnya luas ya, coy. Wih, udah nggak hujan, ternyata Gusti Allah mendengar doaku. Akhirnya, setelah semua bukti terkumpul, 5 orang ini dinyatakan bersalah, cuy. Pat Manaban didakwa sebagai otak dari kejahatan itu, adiknya Surendran didakwa karena membantu perencanaan pembunuhan, sedangkan 3 orang anak buahnya itu didakwa karena menjadi kaki tangan yang menjalankan kejahatan itu, cuy. Setelah menjalani sidang yang sangat panjang, 7 tahun cuy, bayangin. Akhirnya di tanggal 16 Maret 2017, pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman mati kepada 3 orang, yaitu Pat Manaban dan 2 orang anak buahnya yang bernama RK Tafarayan dan Teti Lai Yagan. Wih, bisa gua. Teti Lai Yagan, orang India nih, makanya namanya susah-susah. Coba diganti yang gampang aja. Agus, aku Agus juga dong. Bambang, Siti, Nur, ya kan gampang ya. Ada. Jadi yang dapat hukuman mati itu cuma 3 orang ya cuy. Buat Ermatan dan adiknya Pat Manaban yang namanya Surendran itu dibebaskan dari hukuman mati. Tapi gue nggak tahu ini dibebasin gitu aja atau dihukum penjara, itu gue nggak dapat infonya. Buat kalian yang tahu boleh banget lanjut kolom komen ya. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Jangan lupa kalian buat ninggal sendal ya cuy, yang mereknya LKS tuh. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya, bye.